Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah guru na ulun kawa pulang silaturahmi kepada pian nah guru. Alhamdulillah. Ini jadi ulun kesini ini guru siswa kada kawa nah. Oleh buatnya banyak bulik kampung guru. Nah, pas malam kan oleh ada kita pepanderan guru bahwa mun banyak penontonnya nih di YouTube atau ada komen, nah kita pertanyakan lagi ke pian gitu nah guru. Nah ini kan ada banyak pertanyaan nih guru di komen video pertama tuh guru, ada berapa sekitar 20 pertanyaan. Jadi hasil jar guru-guru di sekolah ambil 5 aja dulu jadi bonsidin. Jadi misalnya anu kena kawai betakun pulang gitu nah guru. Nah, yang pertama nih guru, nah pertanyaannya, kalau kita sahur ya imsaknya ikut jam Banjarmasin, nah terus buka puasanya ikut jam Kapuas, bolehkah itu guru? Jadi imsaknya ikut jam Banjarmasin. Ikut jam Banjarmasin. Kemudian bukanya ikut jam Kapuas. Jam Kapuas. Nah. Kemungkinan pertanyaannya itulah ketika kita sahur itu berada di kota Banjarmasin. Kemudian pas kita berbuka, pas parak berbuka nih kita sudah ada di Kapuas. Jadi umpat mana kita? Umpat waktu imsak yang waktu kita masih di Banjarmasin kah? Apa waktu kita yang di Kapuas kah? Pada dasarnya lah antara Banjarmasin dan Kapuas itu kada lawas bang bedanya. Cuman ini mungkin pertanyaannya yang kayak tadi. Ketika kita tuh bersahur di satu kota, kemudian pindah ke kota lain, pas kita berbuka umpat yang mana? Umpat ketika kita awal sahur tadi kah? Atau ketika kita pas berbuka waktu itu kah? Namun masalah ini itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, diantaranya di Kasyifatus Saja. Di sana disebutkan bahwa seseorang itu mengikut daripada tempat di mana dia berada. Seandainya inya bersahur di Banjarmasin, kemudian kayak tadi pas berbukanya berada di kota Kapuas, maka wajib inya ikut di kota Kapuas itu tadi. Misalnya orang dari Indonesia berangkat siang sampai di Jeddah misalnya, itu masih belum berbuka orang di sana. Sampai di Jeddah karena perbedaan waktu misalnya. Padahal waktu di jam tangannya ini sudah berbuka. Waktu di Indonesia sudah buka nih karena terdahulu di Indonesia berapa jam. Di sana masih belum buka, maka wajibnya mengikuti daripada waktu di sana, bukan mengikuti waktu di Indonesia. Nah, itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi kayak itu guru lah. Nah, bobuan pian yang betakon tadi. Jadi posisikan diri kita di mana. Nah, jadi misalnya kita di Kapuas, bukanya 4 Kapuas gitu aja berarti guru lah. Nah, kita di Arab, posisi kita berarti 4 jam Arab buka puasanya. Nah, gitu. Udah yang betakun nih menonton pulang nah videonya. Nah, yang kedua pulang guru. Saat Ramadan nih banyak imam sholat taraweh jarnya cepat membacanya nih jar. Kan karena mungkin supaya cepat bulik kah atau cepat apa gitu nah guru, cepat kan membacanya. Namun imam nih kemungkinannya kan sudah fasih gitu nah guru, yang di belakang nih kan mungkin kan belum misalnya kan kayak ulun juga gitu nah guru, masih banda baca Quran masih kurang gitu nah guru. Nah pas tertinggal baca sholat Al-Fatihahnya nih guru, sudah takbir kah itu guru lah, ruku sudah guru. Nah kayak mana tuh guru hukumnya tuh guru? Memang setiap rakaat kita itu diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Nah itu mutlak dah. Tiap rakaat itu diwajibkan. Namun ada dispensasi bagi orang yang memang lambat. Pertama, lambat dia inya tuh masuk ke mana? Ke sholat tadi. Misalnya masbuk namanya. Nah masbuk, untuk orang yang masbuk maka dikatakan masbuk ketika inya tuh berdiri, kada sempat antara inya berdiri tadi dengan rukunya imam tadi itu untuk membaca Fatihah. Makanya masbuk, dan boleh ketika imam ruku inya langsung ikut ruku, semampunya dulu baca Fatihah, kemudian ketika imam ruku. Jadi ini bagi orang masbuk. Tapi ini pertanyaan pasti lain masbuk.
pasti dari awal. Kalau dispensasinya ada bagi orang yang lambat bacaannya. Itu boleh kita tertinggal dari imam itu 3 rukun. 3 rukun tawil. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, di antaranya kitab Taqriratus Sadidah. Nah, di sana disebutkan bahwa kita boleh tertinggal. Jadi ketika imam ruku, kita tetap baca Fatihah. Imam i'tidal kita masih teruskan. Kita masih terus, imam sudah sujud pertama. Terus duduk di antara sujud lagi. Nah, ketika sujud yang kedua ini kita harus sudah ruku. Jangan sampai imam berdiri. Kalau imam berdiri, pilih antara 2. Kita mengikut imam yang berdiri atau kita mufarokah. Mufarokah itu dalam artian kadang mengikut imam sendiri, sholat sendiri. Nah, bebatal niat mengikut imam. Nah, jadinya kita sholat sendiri aja. Amun kita tetap ruku atau tetap kada mufarokah, atau kada kita mengikuti imam yang berdiri tadi, maka sholat kita batal, dianggap batal. Nah, itu tadi. Maka boleh ada dispensasi ataupun keringanan tadi sampai 3 rukun. Nah, itunya terlambat dengan imam. Atau misalnya boleh juga inya supaya karena memang lambat nih orangnya lambat, kedada uzur yang disengaja. Bolehnya menyamai imam ketika imam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jari imam. Ini baca Fatihah juga, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Boleh. Nah, jadi kadang mesti harus, kan disunahkan itu ketika imam selesai Fatihah, kita baca Fatihah, membacanya setelah imam. Boleh ketika imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Nah, supaya apa? Mengantisipasi supaya kita tetap sempat. Gitu. Yang di Kapuas ini rata-rata kalau ulun pribadi panglah alhamdulillah masih sempat aja. Nah, berarti mungkin kalau orang yang terlambat itu mungkin karena orangnya sudah tua misalnya, atau lambat dasar bacaannya, ngalih misalnya. Nah, itu tadi. Oke. Oh, berarti jadi kita boleh aja pas imam baca Al-Fatihah kita ikut langsung. Nah, memang kalau misalnya orang itu dasar lambat, atau inya membaca Fatihah, imam ruku, tetap rukunya tetap aja Bismillahirrahmanirrahim, tetap meneruskan Ar-Rahmanirrahim misalnya kan. Nah, itu tadi. Yang penting jangan sampai ketinggal tiga rukun tadi. 3 rukun tadi lah. Ruku, duduk sujud pertama dan sujud kedua. Kalau sampainya berdiri imam, kita masih aja berdiri, maka itu batal. Kecuali ini mufarokah. Atau ini mengulang lagi. Tetap ikut imam yang ini, mengikuti gerakan imam. Timbul Fatihah lagi, berarti menambah kan 1 rakaat lagi, kan dianggap 1 rakaat yang tadi tuh. Ketinggalan ceritanya. Nah, itu tadi. Jadi kan nyulun pulang gurulah pas ini lambat nih jemaah nih kan. Nah, orang sudah ke bawah tuh guru sujud ya gurulah. Sudah sujud. Datangnya langsung ikut sujud ikut sujud. Tuh ketinggalan 1 berarti gurulah. Ketinggalan 1 rakaat lah, kecuali inya datang itu imam masih ruku. Nah, dan dapat tumakninahnya imam itu yang baru dapat satu. Kebanyakan orang ketika ruku, misalnya kan imam ruku misalnya sempat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam. Kita belum datang sampai kepada surat pendek, lam yalid wa lam yulad, baru datang misalnya. Nah, lalunya ini sempat baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, lalu ruku imam, harus juanya ikut ruku kepada imam nih. Jangan sampai ketika inya ikut ruku, imam tuh kayak ini Allahu Akbar, jadi imam nya datang langsung Allahu Akbar. Nah, ini terselisih. Harus ada tumakninah. Tumakninah artinya sekedar subhanallah, kadarnya. Tumakninah tuh diam, tenang di situ. Kada yang langsung kayak ini. Kebanyakan tuh diantara makmum tuh ada yang kayak itu rajin. Datang langsung rukuinya kada sempat imam kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, jadi terselisih kayak ini. Makanya ini kada dapat 1 rakaat. Tadi.